Materi kita hari ini adalah puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-saum. Secara bahasa, as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Hukum dalam puasa Ramadan itu adalah wajib. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa." Nah, jadi atas dasar ayat itulah maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, lalu Ramadan juga salah satu dari rukun Islam yang kelima. Puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang tiada tandingannya. Seperti hadis yang disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya." Lalu yang kedua, puasa Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Maksudnya, ketika kita melaksanakan amalan yang lain, itu merupakan amalan untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika puasa, amalan kita itu akan langsung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Lalu yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap takdir atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan. Nah, itu merupakan jenis kesabaran yang ada di dalam puasa. Lalu yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Seperti hadis riwayat Ahmad yang artinya, puasa dan Al-Quran keduanya kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, jadi amalan kita yang akan muncul di hari kiamat itu adalah puasa dan juga membaca Al-Quran. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Seperti di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Nah, itu dia. Kita sudah tahu bahwa kita sebagai makhluk Allah di dunia pasti kita melakukan kesalahan yang banyak. Nah, untuk itu kita berpuasa, maka kita akan diganjar ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Yang keenam adalah puasa adalah perisai dari api neraka. Seperti hadis riwayat Rasulullah SAW yang berbunyi, "Puasa adalah perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di mana ketika kita hendak mempertebal perisai kita, oleh sebab itu kita juga hendak rajin dalam berpuasa. Dan yang ketujuh yaitu puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Di surga ada 8 pintu. Di antaranya adalah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan,
Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu adalah hikmah dari berpuasa. Yang pertama, puasa merupakan wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Puasa membuat orang merasakan nikmat Allah Ta'ala, sebagaimana yang antum rasakan ketika antum menunggu waktu berbuka puasa. Ketika buka, Masya Allah, nikmat sekali. Rasanya makanan semuanya enak. Nah, lalu puasa dapat mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Puasa menahan laju godaan setan. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Dan puasa dapat membersihkan badan kita dari elemen-elemen yang tidak baik dan tentunya akan membuat badan kita menjadi sehat. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menepati rentang waktu berpuasa. Selanjutnya yaitu menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Tafadhol, silakan Soleha. Nah, dan untuk penutup terakhir hari ini yaitu berkenaan dengan syarat sah puasa. Di mana syarat sah puasa itu ada 7. Yang pertama, orang Islam, baligh atau cukup umur. Yang ketiga, berakal, tidak gila. Yang keempat, mukim, tidak sedang safar, tetapi tidak menuntut kemungkinan kalau orang safar juga boleh untuk berpuasa. Lalu yang kelima, suci dari haid dan nifas. Keenam, mampu berpuasa, tidak sedang sakit ya maksudnya. Yang ketujuh adalah niat. Nah, oke, sekian materi untuk hari ini. Tafadhol silahkan dicatat. Jika tidak mengerti, tafadhol silahkan ditanyakan ya. Syukron soleha, ditunggu catatannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.